Nah, kemudian yang berikutnya di hadis yang lain, ini pembahasannya berbeda dengan 4 hadis yang sebelumnya, tapi tetap masih dalam koridor atau dalam pembahasan orang yang mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Nabi kita bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Apabila Allah berkehendak terhadap diri seorang hamba untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya, ini tanda yang lain adalah sayyara hawaijan nasi alaih. Allah bikin, Allah giring, ya, hajat manusia itu banyak membutuhkan dirinya. Ini salah satu tanda bahwa orang tersebut dipilih oleh Allah mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Jadi artinya begini, salah satu tanda seorang mendapatkan nilai kebaikan dalam kehidupannya, itu Allah bikin dirinya itu banyak dibutuhin sama orang, gitu kan maksudnya. Dia dipilih oleh Allah untuk menjadi pusat perhatian orang, sehingga orang banyak membutuhkan bantuannya. Ya misalnya nih, kita dikaruniai oleh Allah harta yang berlebihan, yang berlebih. Itu Allah bikin ntar saudara, ya minta tolong, ntar datang lagi tetangga minta bantuan, ada lagi yang datang pengen minjem duit, walaupun nggak mau langin juga. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk memenuhi hajat orang banyak. Makanya kita kalau banyak dibutuhkan oleh orang lain, mau saudara atau tetangga dan sebagainya, itu jangan ngedumel. Gua mulu kok nggak ada yang lain, apa gitu kan ya? Datangnya ke gua mulu, mentang-mentang kontrakan gua ada 10 minggu, nggak ada yang lain apa? Ini satu petanda bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang terbaik. Tapi dalam persoalan membantu itu bukan hanya dengan materi ya, bukan hanya dengan materi, dengan tenaga, ya. Kan ada loh di lingkungan warga kita ini orang yang gampangan banget membantu orang, ada kan ya? Ya ada. Tapi ada juga yang susah banget dimintain bantuan, ya ada, ya. Ada. Jadi di lingkungan tempat tinggal kita ini ada beberapa orang yang telah dipilih oleh Allah mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Salah satu tandanya nih, ya, biar kita tahu, oh ternyata orang ini dipilih oleh Allah, karena kita sudah mengetahui tandanya sesuai dengan yang dikabarkan oleh Nabi. Apa tandanya? Orang tersebut banyak dibutuhin sama orang lain. Bukan masalah materi aja, apa aja. Ya, apa aja. Misalnya nih, di rumah kita nih disebabkan karena musim hujan, istri kita sendiri atau sama anak-anak yang masih kecil di rumah. Nah, kita lagi cari duit lah di luar, dia lagi kerja. Nah, tiba-tiba itu mungkin ada batang pohon nih yang sempal, nimpa genteng, sehingga rumah kita bocor. Nah, kita bingung nih untuk minta bantuan ke siapa? Ya, karena setiap orang juga lagi kerepotan ya dengan kondisi rumah masing-masing. Tapi ada nih, ketika kita telepon suami, apa ini rumah genteng ketiban batang pohon, sehingga hujan jadi masuk nih ke dalam rumah. Udah minta tolong aja masih aku. Nah, gitu. Udah akhirnya kita minta tolong langsung gitu. Walaupun dia sendiri lagi repot, tapi dia bersedia untuk nolong kesusahan tetangganya. Ada orang yang model gitu, jadi dimintain tolong kecepet gitu. Ya. Yang mau ntar diupahin kayak kagak, yang penting dia sudah niat, akhirnya banyak membantu orang lain. Tapi ada juga yang apa ya? Yang kagak peduli kan ada juga ya. Bodo amat nih, urusan masing-masing gitu. Ada yang model begitu. Ya, saya juga dekat rumah tuh ada tuh tetangga yang kalau dimintain tolong apa-apa cepet banget, ya cepet. Walaupun bukan orang asli sini,
tapi orangnya supel, pergaulannya ke sono kemari, itu kalau dimintain tolong apa aja, cepet, minta inilah itu, ya cepet gitu, nggak pakai berhitung, dibayar kan enggak, cepet gitu. Kita ada pikirannya kan ya. Kita minta bantuan orang ya pasti sedikit banyak ada lah. Tapi mungkin untuk dia itu nggak ada pikiran ke sono, karena memang senang membantu orang tuh senang. Memang jiwanya seperti itu. Nah ini satu petanda bahwa orang tersebut telah dipilih oleh Allah mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi menolong orang itu kan nggak harus dengan materi. Menolong orang juga bisa dilakukan dengan tenaga, dengan makanan yang kita punya, atau dengan ide-ide, ya, atau saran-saran yang membuat orang itu bisa sedikit lebih terbebas dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, pokoknya kesimpulannya, salah satu tanda yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba bahwa dia ini mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya, itu Allah pilih dia tempat rujukan orang banyak butuh sama dia. Ini salah satu tandanya. Ya pokoknya kan tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri seorang itu kan banyak ya. Ini salah satunya gitu. Jadi salah satu tanda yang Allah perlihatkan dalam kehidupan manusia bahwa seorang ini mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Nah, dia dipilih oleh Allah tempat orang banyak membutuhkan pertolongannya. Baik pertolongan secara materi, tenaga, makanan, saran, dan sebagainya. Karena semua itu tentu saja dapat meringankan beban yang sedang dialami oleh seseorang. Dan kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-55, idza aradallahu bi 'abdin khairan atabahu fi manamihi. Apabila Allah berkehendak terhadap diri seorang hamba untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya, itu biasanya atabahu fi manamihi. Allah tegur dia di kala tidur, di dalam mimpi. Misalnya nih, kita nih banyak melakukan satu amal kebaikan. Tiba-tiba karena kondisi dan keadaan, kebaikan yang sudah rutin kita kerjakan, ini kita tinggalin, ya kita talantarin. Kalau ditegur lewat kejadian nyata, ini kurang kita pikirin. Ini biasanya Allah tegur kita lewat mimpi. Biasanya seperti itu. Kita akan mengalami mimpi buruk yang membuat kita ketakutan, sehingga kita tidak akan berani lagi untuk meninggalkan satu amal baik yang selama ini istiqomah kita lakukan. Itu di kitab Faidul Qadir, Imam Al-Manawi menulis satu hadis, ya, satu hadis yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Usaid Al-Ansari. Beliau sahabat Madinah, Ansor, sahabat Ansor Madinah. Abu Usaid Al-Ansari ini salah seorang sahabat Nabi yang memilih surah Al-Baqarah menjadi bacaan rutin setiap malam. Ya. Jadi setiap malam tuh amalan rutinnya itu adalah membaca surah Al-Baqarah. Rutin itu. Dan ini menunjukkan bahwa dari hadis ini menunjukkan bahwa menghususkan diri untuk membaca surah-surah tertentu itu bukan bid'ah, sebagaimana yang dituduhkan oleh ya kubu sebelah gitu ya. Ya kan saya juga pernah dengar itu, apa sih? Dikit-dikit baca Yasin, dikit-dikit baca Yasin kan gitu ya. Orang meninggal baca Yasin, kelahiran baca Yasin, di dalam rumah baca Yasin, kawinan baca Yasin, bercerai doang kagak. Masa orang bercerai baca Yasin? Yasin perlu jadi andalan. Emangnya Quran Yasin doang? Nah, tuduhan semacam ini berasal dari orang yang nggak ngerti. Bener nggak ngerti dia. Padahal banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang menjadikan surah-surah tertentu jadi amalan mereka.
Nah, di antara salah satunya adalah Abu Usaid Al-Ansari. Beliau ini seorang sahabat yang rutin setiap malam itu istiqomah mengamalkan surah Al-Baqarah tiap malam. Nah, satu malam ya disebabkan karena kesibukannya gitu, ya mungkin juga lelah dan sebagainya. Nah, yang biasa dia baca surah Al-Baqarah sebelum tidur, dia nggak baca. Besok kesibukannya masih berlanjut, kagak baca juga. Di malam ketiga masih juga repot, kagak dibaca juga. Allah tegur lewat mimpi. Ini Allah kalau sayang begitu, ya. Allah kalau sayang terhadap diri hambanya, kalau dia sudah terbiasa melakukan amal kebaikan secara rutin, lalu dia tinggalin, itu biasanya Allah apa? Allah tegur. Bapak-bapak tahu Al-Baqarah artinya apa? Al-Baqarah sapi. Ya, sapi betina. Itu Abu Usaid Al-Ansari bercerita di malam yang ketiga dia bermimpi seolah-olah berada di kandang sapi. Itu semua sapi yang ada di kandang nyeruduk dia gitu ya. Tanduk dia, tanduk sono, tanduk sini, sampai mental sono, mental sini. Ya sampai bengkok dah gitu ya. Sampai bonyok badannya, diseruduk sapi sono sini. Ya. Nah, di situ dia terbangun dari tidurnya, wah dia ditegur sama Allah nih. Ya diseruduk sapi, ya yang Allah perlihatkan dalam mimpi. Akhirnya dia bertobat kepada Allah dan di malam berikutnya dia kembali melanjutkan rutinitasnya membaca surah Al-Baqarah setiap malam. Jadi Allah kalau sayang kepada diri seorang hamba, nah ditegur tuh lewat apa ya? Lewat mimpi. Yang enak sih namanya surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa apa artinya? Wadon. Jadi kalau nggak dibaca wah mimpi banyak wadon dah ya. Ada gelendotan. Nah, jadi dari hadis ini ternyata mengkhususkan surah-surah tertentu yang kita jadikan sebagai amalan itu bukan amalan bid'ah, sunnah. Karena banyak dilakukan oleh para sahabat. Ada sahabat Nabi yang terbiasa membaca kulhu. Nah, itu di hadis ada seorang sahabat itu kalau sholat sunnah yang dibaca kulhu mulu. Sampai-sampai temannya ini bosan. Lu kulhu mulu mau ada lain gitu. Akhirnya diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, simpulan kalau sholat, kalau wirid bacaannya kulhu mulu. Ya kan surah yang lain banyak. Kata Nabi panggil ke orang. Dipanggil. Saya dengar Anda ini bacaan andalannya itu kulhu. Emang kenapa? Saya suka ya Rasulullah. Emang kenapa? Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid kepada Allah. Nah, saya senang ya kalau membaca ayat yang berisi tentang nilai-nilai tauhid. Lalu Nabi bersabda, Allah akan memasukkan Anda ke dalam surga disebabkan karena kesenangan Anda membaca kulhu. Nah, jadi nggak salah ya kalau ada orang yang rutin tiap malam baca Yasin aja gitu. Nggak salah. Bahkan Yasin itu kan kata Nabi qalbul Quran, jantungnya Quran. Ya. Orang kalau nggak ada jantungnya hidup nggak? Kalau ginjalnya masih kurang masih hidup. Ya. Tapi kalau nggak ada jantungnya nggak hidup. Jadi Nabi ibaratkan bahwa Yasin itu adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Jadi nggak salah kalau ada orang yang rutin istiqomah setiap malam selalu mengamalkan surah Yasin. Hadirin yang dirahmati Allah, sehubungan nanti pada sholat Isya kita akan ada acara ya, 7 hari dari saudara kita. Kami rasa cukup apa yang kita bahas pada kesempatan malam ini, yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita, sehingga apa yang sudah kita amalkan secara istiqomah terus jangan sampai berhenti. Yang udah rutin dari dulu, ya misalnya ada bapak-bapak yang rutin sholat duha, itu jangan sampai ditinggal. Bahkan kata Syekh Zainuddin Al-Nalibari dalam kitab Fathul Mu'in, sunnah bagi mereka yang sudah rutin melakukan satu amalan sunnah itu kalau ditinggal sunnah untuk dikodok. Ya, sunnah untuk dikodok. Ya misalnya bapak biasa nih baca Yasin setiap malam,
Misalnya, satu hari kelupaan, besok 2 kali bacanya. Double. Yang biasa sholat duha 4 rakaat. Nah tiba-tiba nih satu pagi ada urusan dah yang sulit untuk kita ngerjain sholat duha. Nah besoknya double, jadi 8 rakaat. Kalau 2 hari, 3 hari, ya rasain aja dah. Karena nilai istiqomah itu mahal, ya. Nilai istiqomah itu mahal. Bahkan bersedekah sedikit tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada banyak terus sekali-kalinya. Misalnya nih kita biasa sedekah tiap hari 10.000 atau 5.000, tapi rutin tiap hari. Nah, itu jauh lebih baik karena di dalamnya terdapat nilai istiqomah.